Budak. A few moments later. Panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan Salam harmoni. Halo teman-teman sekalian, selamat datang di video pelajaran kami kelompok 4. Dengan anggota, perkenalkan nama saya Nilo Komang Ayu Sukmaita Ramayati dengan NIM 2211031653. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Kadek Rupa Saputra dengan NIM 2211031666. Perkenalkan, nama saya Nima Denia Putri Damayanti dengan NIM 2211031675. Perkenalkan, nama saya Kudodoka Triasa dengan NIM 2211031678. perkenalkan nama saya Ketewia Sari dengan NIM 2211031676. Perkenalkan, nama saya Ida Ayumade Diargantari dengan NIM 2211031508. perkenalkan nama saya Iko Mangaria Diantara dengan NIM 2211031670. Baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi terkait penyusunan RPP Bahasa Indonesia di sekolah dasar. Dan adapun pembahasan kita pada hari ini yaitu yang pertama yaitu hakikat atau pengertian RPP. Yang kedua, yaitu ada prinsip-prinsip pengembangan RPP. Materi yang ketiga yaitu substansi dalam penyusunan RPP. Selanjutnya, langkah-langkah dan contoh penyusunan RPP. Mari kita simak video selanjutnya. Pengertian RPP. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. RPP yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks, pelajaran, dan buku panduan guru. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis sebagai langkah awal dari proses pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan efisien dalam rangka mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Adapun prinsip RPP yang pertama yaitu memuat kompetensi dasar sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Di mana kompetensi dasar merupakan kumpulan kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang diharapkan dimiliki oleh individu dalam suatu bidang atau konteks tertentu. Lalu, prinsip RPP yang kedua yaitu satu RPP dilaksanakan dalam satu kali pertemuan, di mana prinsip tersebut dapat diterapkan dalam penyusunan RPP untuk memastikan efisiensi dan efektivitas waktu pembelajaran. Nah, ada beberapa pola yang mungkin menjadi dasar prinsip tersebut. Yang pertama, fokus pada tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, pemilihan materi yang relevan. Yang ketiga, penggunaan metode pembelajaran yang tepat. Yang keempat, penyusunan rencana kegiatan yang terstruktur. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu fleksibilitas. Prinsip RPP yang ketiga yaitu memperhatikan perbedaan individu siswa. Prinsip RPP yang memperhatikan perbedaan individu siswa adalah suatu pendekatan dan perencanaan pembelajaran yang mengakui dan menghargai bahwa setiap siswa memiliki keunikan, kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Prinsip RPP yang keempat yaitu berpusat pada siswa, di mana prinsip RPP yang berpusat pada siswa menempatkan perhatian utama pada kebutuhan, minat, kemampuan, dan pengalaman belajar siswa. Selanjutnya yang keempat, pembelajaran berbasis masalah. Pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau PBL atau kontekstual dapat memberikan relevansi yang lebih besar dengan dunia nyata dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta pemecahan masalah yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Selanjutnya, berorientasi kekinian. Prinsip RPP yang berorientasi kekinian mengacu pada pendekatan yang mempertimbangkan tren, perkembangan, dan kebutuhan terkait dalam pendidikan. Selanjutnya, mengembangkan kemandirian belajar. Selanjutnya, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran.
Prinsip RPP yang memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran sangat penting untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dan atau antara muatan. Prinsip RPP seharusnya mencerminkan keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi atau antar muatan pembelajaran. Hal ini penting karena pendekatan yang terpadu membantu siswa untuk memahami hubungan antara berbagai konsep, keterampilan, dan konteks pembelajaran yang mereka hadapi. Yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu prinsip yang penting dalam menyusun RPP adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Langkah-langkah penyusunan RPP. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP harus sesuai dengan KI/KD, silabus dan bahan ajar. RPP terdiri atas KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika menyusun sebuah RPP pembelajaran yaitu: yang pertama, mengkaji silabus tematik. Langkah pertama yang dilakukan dalam menyusun RPP adalah dengan mengkaji terlebih dahulu silabusnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa RPP yang disusun terarah dan konsisten dengan tujuan dari pembelajaran. Selain itu, dengan melakukan pengkajian silabus dapat membantu guru untuk memilih strategi pembelajaran yang tepat serta dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mampu mencapai hasil belajar yang optimal. Yang kedua, mengkaji buku guru. Mengkaji buku guru dalam penyusunan RPP adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempelajari dan menganalisis isi buku guru untuk mendapatkan informasi dan inspirasi dalam melakukan perancangan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Yang ketiga, mengkaji buku siswa. Mengkaji buku siswa itu hampir sama dengan mengkaji buku guru. Hanya saja, mengkaji buku siswa adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempelajari dan menganalisis isi buku siswa untuk memahami kebutuhan belajar siswa dan mendapat inspirasi dalam merancang pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Nah, yang keempat itu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Mengembangkan kegiatan pembelajaran dalam menyusun RPP adalah suatu proses yang dilakukan untuk melakukan perencanaan dan perancangan aktivitas yang akan dilakukan siswa selama proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru bisa menggunakan berbagai variasi kegiatan guna menghindari kebosanan siswa saat mengikuti proses pembelajaran, misalnya dengan game atau teka-teki. Ada beberapa kegiatan pembelajaran yang dapat dikembangkan seperti kegiatan ceramah, edukasi, praktek, dan proyek. Nah, yang kelima itu penjabaran jenis penilaian. Dalam penyusunan RPP, penjelasan mengenai jenis penelitian tidak selalu menjadi bagian yang wajib. Hal ini tergantung pada kurikulum, tingkat pendidikan, dan materi pembelajaran yang akan dijabarkan. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Menentukan alokasi waktu dalam penyusunan RPP adalah suatu proses yang dilakukan untuk menetapkan waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan pembelajaran dilakukan. Dan yang terakhir, ketujuh, menentukan sumber belajar. Menentukan sumber belajar dalam penyusunan RPP adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan memilih sumber informasi yang nantinya akan digunakan untuk mendukung pembelajaran tentang penelitian. Materi selanjutnya yaitu komponen atau substansi dalam penyusunan RPP. Komponen yang pertama, dalam setiap penyusunan RPP harus menyertakan identitas sekolah atau madrasah, kelas atau semester, tema dan subtema, serta pembelajaran kesekian. Komponen yang kedua yaitu alokasi waktu, di mana alokasi waktu ini ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Lalu, komponen yang ketiga yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, serta tujuan pembelajaran.
di mana tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Komponen yang keempat yaitu materi pembelajaran, di mana dalam materi pembelajaran memuat tentang fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Komponen yang kelima yaitu kegiatan pembelajaran. Komponen yang keenam yaitu penilaian, di mana penilaian ini berpatokan pada nilai hasil belajar siswa dalam setiap semester. Lalu, komponen yang terakhir yaitu media pembelajaran dan sumber belajar, di mana media pembelajaran merupakan alat bantu dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Sedangkan sumber belajar ini dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lainnya yang relevan. Baik teman-teman sekalian, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang contoh pembuatan RPP. Nah, sebelum lanjut ke contohnya, perlu kita ketahui bahwa Merdeka Belajar saat ini terdapat 4 skema pokok kebijakan. Di antaranya yaitu penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, pada penyederhanaan RPP tersebut, pada peraturan dulu, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, terdapat 13 komponen dalam RPP tersebut. Namun, pada peraturan sekarang, Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, terdapat 3 komponen inti dalam RPP tersebut. Di antaranya yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Nah, dapat kita simpulkan bahwa peraturan dulu kita mungkin membuat RPP dengan berlapis-lapis atau harus terdapat 13 komponen di dalam RPP tersebut. Namun pada peraturan sekarang kita dapat membuat RPP dengan 1 lembar saja dan terdapat 3 komponen inti di dalamnya. Berikut ini merupakan contoh RPP 1 halaman. Di dalamnya sudah terdapat 3 komponen diantaranya yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Dan juga terdapat identitas pada RPP tersebut. Nah, ketika kita sudah mengetahui format tersebut, kita bisa langsung ke cara penyusunannya. Untuk yang pertama yang kita siapkan yaitu identitas RPP, di mana identitas RPP tersebut di antaranya terdapat satuan pendidikan, kelas atau semester, tema atau bab, subtema, muatan terpadu, pembelajaran dan alokasi waktu. Dan bisa kalian lengkapi satu persatu seperti contoh berikut ini. Langkah selanjutnya yang bisa kalian lakukan yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, di mana pada perumusan tujuan pembelajaran yaitu rumusan kemampuan berdasarkan KD menggunakan kata kerja operasional yang harus dicapai oleh siswa, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada perumusan tujuan pembelajaran ada 4 unsur yang harus ada atau dikenal dengan ABCD, di mana A merupakan audience, B behavior, C condition, dan D degree, di mana audience merupakan siswa yang dituju, behavior merupakan kemampuan yang diharapkan kepada siswa, condition merupakan keadaan yang diperlukan, sedangkan degree merupakan tingkat kemampuan yang diharapkan. Nah, pada keempat unsur tersebut harus masuk dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan formatnya bisa ABCD atau CABD. Nah, teman-teman sekalian, berikut ini merupakan contoh tujuan pembelajaran yang sudah mengandung unsur ABCD. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya yang bisa kalian lakukan yaitu mulai merencanakan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti. Kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, di setiap bagian tersebut, kalian bisa susun kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Misalnya pada bagian pendahuluan, contoh kegiatannya yang dilakukan yaitu memberikan salam, berdoa bersama-sama, absensi siswa, persepsi, motivasi, dan lain sebagainya. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengisi kegiatan inti. Nah, pada bagian ini sangat penting dalam proses pembelajaran agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Di kegiatan inti ini, kalian bisa menentukan model, metode, media, dan sumber belajar siswa. Nah, dengan mata pelajaran dan karakteristik siswa itu sendiri.
Ada banyak sekali model dan metode pembelajaran yang bisa kalian gunakan, seperti program based learning, project based learning, literasi, numerasi, saintifik, dan lain sebagainya. Kegiatan selanjutnya yaitu penutup. Pada bagian penutup ini, guru dan siswa bisa melakukan refleksi atau bisa memberikan umpan balik pada proses dan hasil pembelajaran. Selain itu juga, guru dapat memberikan tanya jawab atau memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Setelah menyusun kegiatan pembelajaran, komponen selanjutnya yang harus diisi yaitu penilaian atau asesmen. Pada penilaian ini terdapat 3 aspek penilaian siswa dalam perumusan RPP, yaitu diantaranya ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Baik teman-teman sekalian, cukup sekian. Itulah tadi contoh beserta cara penyusunan RPP 1 halaman. Semoga bisa dipelajari dengan baik. Mudah-mudahan penyampaian dari materi kelompok 4 bisa bermanfaat bagi kalian semua. Baik teman-teman sekalian, cukup sekian pemaparan materi atau video presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan kami akhiri video hari ini dengan melakukan paramu santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan Salam harmoni. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Anjay.